harus sama. Qurannya jangan berubah-ubah, karena kita sifatnya hafal itu merekam. Nah, setelah itu ulangi lagi, tengok gitu. Ulangi lagi. Jadi fokuskan 26, 27 sampai betul-betul nampak kalimat per kalimat, huruf per huruf, apalagi ayat per ayat. Seperti itu. Jadi jangan bikin. Tadi ingat saja kita berguru tadi, kalau kita lengah, maka lepas kita gabung. Jadi masa kita gabung lagi dia sudah dapat. Jadi sayang. Dan seterusnya. Itulah cara ngatur. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, kalau kita ini yang dalam proses memperbaiki bacaan, misalnya apakah untuk hafalannya ditunda dulu karena masih perbaikan tahsin ya, dan juga saran ke teman-teman yang belum baik tahsinnya, apa kita sarankan tahsin dulu sebelum menghafal? Begitu Ustaz. Kemudian sekalian Ustaz ada satu pertanyaan lagi. Ustaz, Assalamualaikum. Saya sudah berumur 56 tahun, agak sulit menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan. Mohon solusinya Ustaz. Silakan Ustaz untuk menjawab. Memang sebaiknya menghafal itu mesti bagus dulu bacaan supaya dia bisa mandiri. Kalau dia tidak belum baik hafalannya, apa yang akan dia hafal, dia harus berdengaran dulu di hadapan guru. Tapi gurunya guru yang betul-betul arif, yang betul-betul memahami, yang gurunya sama saja dengan dia. Jadi harus lebih. Terutama guru yang hafiz. Kalau kita belajar dari guru yang hafiz, kita bisa mendapatkan keberkahan dari guru. Jadi dari dirinya yang sudah banyak belajar dari guru-guru sebelum, tidak akan ketularan. Itulah yang diharapkan dengan guru. Nah, ketika kita menghafal itu tidak dengan tahsin yang baik, itu bisa dibilang nanti sulit untuk mengubahnya dan sulit untuk diubah. Apalagi kalau orang itu merasa benar sendiri, ya, tidak boleh merasa benar. Karena kita ini banyak kelemahan. Kalau ada orang tegur bersyukur, karena itu adalah rahmat. Allah hantarkan kita ada orang yang mau memperbaiki kita. Maka jangan marah kalau ada orang yang memperbaiki diri kita. Karena itu adalah satu nikmat untuk kita. Nah, tahsin dulu, itu ya. Orang yang bijak, orang yang arif. Sampai dia menghafal yang tidak benar. Ada orang menghafal Qul a'udzu birabbin nas. Seharusnya malikin, dia sudah terbiasa malikin nas. Jadi susah. Makhrajnya yang belum benar, bahkan panjang pendek juga salah. Artinya untuk berubah susah. Padahal itu suara yang sudah biasa. Sudah biasa ya. Itu kelemahannya kalau kita ini belajar tidak dengan tahsin, ini tidak boleh dengan tahsin. Yang kedua, umur sebenarnya tidak ada memang ada pengaruhnya, tapi dalam Al-Quran ini kan mukjizat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal. Kalau kita lihat dulu Abu Bakar itu kita mendapatkan Al-Quran itu sudah tua juga. Sudah tua. Dia umurnya dengan Rasulullah hanya beda 1 tahun. Jadi Rasulullah 40 tahun yang menjadi Nabi, Abu Bakar baru 39 tahun. Itu menghafal sampai Rasulullah wafat 60 tahun, Abu Bakar masih menghafal. Jadi tidak ada batas umur kalau mengenal Al-Quran. Walaupun secara alamiahnya memang daya sudah
lemah, kita harus menerima itu. Berarti kalau kita dengan kesungguhan yang harus dikuatkan, harus dengan kesungguhan. Kalau anak muda seperti dia hanya berapa tahapan, kita harus lebih giat lagi sungguh lagi. Karena menghafal kata-kata itu, menghafal dua berpikir ibarat mengukir di atas batu. Sekali pikir belum apa-apa, tapi begitu sudah dapat dia kakal. Belajar di waktu besar, sudah dewasa, ibaratnya seperti mengukir di atas air. Sekali pukul dia langsung berasar, tapi dia hilang lagi kan. Berarti kita harus banyak sering menjaga. Tadi 6 kali, harus 20 kali. Itu harus lebih kesungguhannya lagi. Sampai satu hari Allah yang akan memberikan mendadak kepada. Ternyata dia lebih hebat dari anak. Bisa jadi ini sisa. Maka jangan pesimis, harus optimis. Yang penting niat dulu. Hafal 30 juz walaupun sudah tua. Kalau tidak bisa hafal di dunia ini, mudah-mudahan di akhirat Allah hafalkan kita tidak khusus. Jadi optimis gitu. Optimis. Saya dulu di Malaysia mengajar pensiunan dosen. Jadi ternyata umurnya sudah masuk 60 tahun. Tapi ternyata masih juga bisa menghafal. Kenapa sungguh? Jadi intinya itu sungguh. Menjaga wajah. Kata bersungguh-sungguh pasti dia akan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Masih ada waktu Ustaz untuk tanya jawab? Nah, Ustaz. Kebanyakan pertanyaannya sudah masuk, intinya sama ya, dahulukan tahsin atau menghafal dulu. Jadi untuk pertanyaan yang sama, insya Allah tidak diulang lagi. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga Ustaz dan tim Safinah. Pertanyaan saya, apa tipsnya supaya kita tetap rajin murojaah saat kita mengalami futur? Dan bagaimana manage waktu untuk murojaah bagi yang bekerja Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Nah, ketika kita ada rasa futur dalam menghafal Al-Quran, maka kita pertama banyak berobat, banyak beristighfar. Yang kedua, kita mencari teman. Kita mencari guru. Menghafal Al-Quran itu harus berguru. Sohbatul ustaz. Salah itu untuk mendapat bantuan. Jadi dengan kita bersama orang soleh, kita berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang hafal Al-Quran, itu muncul semangat. Jadi semangat orang itu masuk gitu. Jangan biarkan diri kita jauh. Kalau kita dalam keadaan tertentu, munculkan semangat itu dengan bersilaturahim dengan orang-orang guru. Jadi hadirkan diri kita tempat-tempat sehingga Allah memberikan hidayah. Kemudian atur waktu. Kalau kita bekerja untuk mengatur waktu itu sebenarnya tidak ada halangan, tidak ada masalah. Dalam artinya jangan sampai bekerja itu menjadi penghalang kita untuk menjadi keluarganya Allah, untuk menjadi hamba. Memang pekerjaan kita bisa mengantarkan kita akhirat. Jadi jangan jadikan kerja alasan. Kan
banyak waktu luang. Apakah kita bekerja itu tidak ada istirahat? Tinggal kita mau atau tidak. Sambil bekerja kita bisa murajaah. Lalu bekerja itu buat untuk murajaah Al-Quran. Kalau kita di komputer hari ini kerjaannya, pasang audio di komputer, di ruangan tempat kita kerja Al-Quran sesuai dengan murajaah kita minta. Itu kan sarana. Sekarang sudah ada speaker Al-Quran yang membantu kita untuk murajaah. Murajaah itu yang pertama caranya kita membaca langsung di depan guru itu murajaah yang paling baik. Yang kedua kita mendengarkan orang lain untuk murajaah. Ya baca ayat sebagai catatan kita mendengar sama-sama murajaah. Jadi gunakan gunakan sarana di tempat kita kerja, bawa speaker Al-Quran. Di HP juga ada aplikasi sesuai dengan